selamat sore. Kembali lagi dengan kita di channel kita ya, channel kreatif inovatif. Salam selalu kreatif inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sore ini kita ada kedatangan unit baru. Ini ada PC 300-8 M0. Kita akan pengenalan ya, pengenalan. Melihat beberapa komponen di kontrol valve masih ini juga masih udah kita lihat masih sama ya, untuk struktur dan komponen-komponennya masih sama. Ini masih seperti PC 300 yang lama. Ini juga masih seperti ini untuk PLS 12 nya ya, cuma perbedaannya dia ini nggak pakai konektor lagi, ini langsung. Jadi dia nggak pakai valve di sini ya. Oh, dipindah dia di sini. Jadi ya yang lama itu ininya yang ini ada di sini ya, yang ada valve-nya ini di dalam sini, di sini untuk popet valve-nya di sini. Lalu yang ini kebalikan dari yang lama, yaitu aja. Nah, di sini juga masih sama pakai pressure switch sensor. Ini pakai 7 piece masih. Ini materialnya aja ya, untuk jenis partnya, komponennya mas ya, ini besi di sini. Kalau yang lama tuh memakai plastik ya, masih yang merah-merah itu, tapi pada dasarnya masih sama untuk jumlah dan cara kerjanya ya, ini ya masih sama. Ya, kita akan bahas di pressure switch, fungsi dari pressure switch ya. Pressure switch ini adalah bertugas untuk mengirim sinyal. Nah, dari aliran aliran pilot ini kan ada pilot pressure, ini output PPC ya, ini ngomongnya ke output. Kalau input di reducing valve ya, ini udah outputnya, ini yang dari joystick PPC yang di dalam kabin. Nah, fungsi dari pressure switch adalah membaca aliran pilot ketika kita gerakan, misalkan kita gerakan bucket in ya. Nah, maka aliran dari bucket yang dari hose ini akan dibaca oleh pressure switch, dan pressure switch bertugas mengirim sinyal ke controller. Lalu controller akan memberi perintah ke ECM untuk mengatur RPM, besar kecilnya RPM ya, maksimum minimumnya RPM sesuai kebutuhan dari hidroliknya ya, dari sini ya, sesuai sinyal dari ini pressure switch. Apabila salah satu problem ya, untuk pressure switch ini salah satu problem, misalkan tadi bucket in-nya dia ada problem, ini ada kerusakan pada pressure switch, maka bisa dipastikan untuk RPM dia tidak akan tercapai, jadi dia low power ya. Tapi di salah satu aja, di salah satu misalkan bucket in, tapi untuk boom raise itu masih tercapai. Nah, itu problemnya ada di ada dua. Yang pertama dulu ada di pressure switch ini ya, karena dia rusak ini komponennya, jadi sinyal yang ke kontrolernya tidak maksimal ya, jadi ini tidak bisa mengirim ke sinyal ke controller. Maka RPM juga tidak akan maksimal karena tidak ada sinyalnya, juga tidak ada sinyal ke controller, seperti itu maksudnya. Yang kedua ada di mekanikalnya. Kalau di mekanikalnya ada di aliran ini sendiri. Nah, aliran ini apabila terjadi problem, misalkan tidak tercapai juga, harusnya kan di sini ada 30 kg ya per cm kuadrat ya untuk pilot pressure-nya. Pas waktu kita gerakan bucket in ya, dia ada problem low flow-nya rendah, atau aliran yang sini tidak tercapai. Misalkan ada kerusakan di bagian PPC valve-nya ya, di joysticknya, di pilot valve-nya, yang menyebabkan aliran yang ke sini, ke hose pilot ini, pilot bucket, yang terganggu juga. Jadi pembacaan dari pressure switch juga akan terganggu. Jadi umpamanya dia harusnya 30 kg per cm kuadrat, tapi dia cuma tercapai 10 kg ya, seperti itu. Maka sinyal yang akan dikirimkan controller juga 10 kg, maka RPM engine juga tidak akan tercapai, karena sini pilot pressure-nya tidak tercapai, seperti itu ya. Jadi
ada dua problemnya. Yang pertama di elektrikalnya, di pressure switchnya. Yang kedua di pilot pressure itu sendiri atau di alirannya ya, di hose ini ya, yang melewati blok valve ini. Cara mengukurnya untuk mengetahuinya maksud saya, kalau untuk ini pressure switch kita bisa coba pinjamkan dulu untuk ini untuk yang lain ya. Pokoknya yang rusak di bagian paket, di paket in kita tukarkan dengan yang lain. Nah, di situ apabila RPM naik nanti untuk paketnya tercapai, maka kerusakannya ada di elektrikalnya atau di pressure switchnya ya. Nah, apabila sudah kita tukar tetap saja masih problem, berarti problemnya ada di mekanikalnya atau di aliran pilot ini sendiri. Jadi kalau pilotnya tidak tercapai, ini juga tidak, sinyalnya yang akan mengirim ke kontrol juga tidak akan ini ya maksimal ya. Misal dia minta di sini 30 kg, dibaca ke kontroler lalu dikirim dan disesuaikan untuk RPM-nya. Apabila ini cuma 10 kg yang seperti saya bilang tadi, maka di sini juga sinyalnya akan membaca 10 kg. Maka RPM juga tidak akan tercapai ya, seperti itu. Ini sudah untuk elektrikalnya tadi. Kita mengetahuinya kita tukar ya, caranya ya seperti itu, kita tukar. Kalau ada part kita ganti dulu ya, kalau ada yang part yang ininya yang ada kita ganti dulu coba. Nah, kalau untuk mekanikalnya kita harus menggunakan tool pressure gauge. Nah, kita buka salah satu yang problem punya tadi bucket in ya, kita buka untuk pressure switchnya. Nah, kita pasang untuk check pot pressure gauge nya di sini ya. Kita ukur di saat gerakan bucket berapakah nilai pressure pilotnya ya. Jadi kita gerakan nanti berapa. Apabila 10 kg apabila di bawah 30 kg maka ya bisa dipastikan problemnya ada di mekanikalnya. Jadi kita cek untuk di sana ya, di pilot valve-nya, di joysticknya di dalam sana ya, di dalam kabin sana, atau di aliran-aliran yang lain di blok valve di bawah kita cek bisa seperti itu ya untuk di mekanikalnya ya. Nah, ini untuk pengukuran output PPC ya. Ini output PPC ini ya, ya ini ya yang dari joystick dalam ya, ini kita ukur satu-satu. Nah, mana yang problem itu yang diukur. Ini untuk outputnya. Nah, kalau untuk inputnya kita di sini. Nah, di ujung ini blok solenoid aktuator ini ada kunci L ya, yang bagian sini ya. Nah, yang ini kita pasang dua checkpot. Nah, di situ ini ngukur pilot untuk inputnya ya, untuk input pilot pressure-nya di situ itu juga sama, kita harus tercapai 30 kg per cm kuadrat. Sebenarnya batas minimumnya 30 maksudnya 325 sampai 35 ya untuk pressure-nya ya yang diizinkan. Jadi kalau di bawah 25 sudah ini ya apa, udah loyo, jadi tidak sesuai standar yang diizinkan oleh shop manual seperti itu. Jadi kalau di situ problem kalau inputnya sudah tidak ada, berarti bisa dipastikan problemnya ada di reducing valve, karena ini supply input PPC ini murni dari reducing valve. Jadi problemnya ada di reducing valve. Kalau pressure-nya 0 atau kurangnya pressure input PPC nya umpamanya cuma 20 25, jadi kita bisa adjust di reducing valve. Ini kalau total ya, ini untuk inputnya. Kalau outputnya ya tetap sudah kita bahas tadi di sini. Ini untuk satu-satu. Apabila boom, bucket, arm, problem, low power untuk RPM-nya dia tidak bisa tercapai, tapi yang lain tercapai, pokoknya boom rise dia mampu untuk relief atau maksimal pressure. Untuk yang di bucket dia low, nah problemnya ada di antara dua ini ya, di elektrikalnya atau di mekanikalnya. Entah sinyal dari entah pressure switch-nya yang bermasalah atau alirannya pilot sendiri yang bermasalah. Ya mungkin itu aja ya untuk per sore ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini
suasana sore. Ini juga masih banyak yang lain-lain yang problem masih kita akan kerjakan nih, sekedar sharing ya untuk pengenalan ya pengenalan beberapa komponen di BC300 yang M0 ini. Perbedaannya ini materialnya, untuk pressure switchnya udah besi, kalau yang lama memakai plastik ya untuk pressure switchnya. Ya mungkin itu aja untuk sore ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam selalu, salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto, dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.